juga ya, apa yang sebetulnya terjadi gitu ya, kemudian akan kapan gitu ya, si, perjanjian ini akan berlangsung juga. Kita akan ngobrol bersama dengan ekonom dari Indef, ada Mas Tauhid Ahmad. Mas Ahmad, selamat sore. Sore Mbak Eza, apa kabar? Baik Baik sekali, sekali. alhamdulillah. Apa kabar Mas Tauhid Ahmad? Baik, 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 siap. Lagi, cerah, lagi mendung, lagi gimana nih di balik jendela putih itu? Mendung kayaknya nih mah. Kelihatannya mendung, Kelihatannya masih mendung mendung. ya? Iya. Jakarta mendung, ya. Semoga ekonomi kita yang cerah ya. Cuaca mendung, ekonomi kita cerah. Amin. Harusnya ini menjadi satu titik cerah gitu, titik terang juga untuk perekonomian kita. Gimana nih Mas Ahmad memandangnya? Ya, saya kira kalau kita lihat ya, tadi yang disampaikan bahwa memang kalau Trump ini masih agak gelap ya, karena kan ditunda, belum ada keputusan. Tapi mudah-mudahan dengan keputusan penandatanganan tarif impor dengan Uni Eropa, kita bisa mengurangi lah efek dari kebijakan Trump ini, meskipun tidak semua begitu ya. Karena kalau dari sisi nilai tidak bisa menggantikan dampak dari Trump itu secara makro begitu ya. Nah, masalahnya kalau dari Trump ini kan kebijakan kita dengan Amerika itu surplus kita sekitar 19,8 ya di tahun juta US dollar ya. Sementara dengan Uni Eropa kita tetap surplus yaitu sekitar 5,3 juta US dollar. Jadi masih kalah lah walaupun Uni Eropa katakanlah ada 28 negara yang tergabung ya, sementara Amerika hanya satu, tapi market Amerika memang besar sekali ya. Tapi ya meskipun begitu, apapun kesempatan saya kira perlu kita ambil alih, perlu kita ambil ya dengan penurunan tarif. Ya mudah-mudahan surplus kita bisa besar lagi ya. Kalau kita lihat historikalnya dengan Uni Eropa 2022 ya, itu kita pernah mencapai 10,4 ya juta US dollar gitu. Jadi itu besar atau kecil sebetulnya? Untuk 10,4? Sangat besar, Sangat besar. sangat besar sekali. Nggak mudah bagi kita ya untuk masuk ke pasar Eropa dengan situasi perekonomian persyaratan yang juga relatif berat begitu Mas. Berarti Mas kalau begitu secara harfiah apakah bisa disebut sebagai Eropa ini skoci ekonomi Indonesia begitu Mas? Ya saya kira bisa jadi, tapi skosinya masih kecil nih. Skosinya masih beneran kecil, skoci ya, belum masih speedboat gitu ya? belum besar gitu ya. Karena tadi situasinya adalah Eropa juga menghadapi situasi yang sama begitu ya, berhadapan dengan Amerika ya, karena mereka kena tarif juga bisa lebih tinggi begitu ya. Bahkan ya saya dengar bisa sekitar 25-30%, dan which is artinya bahwa ya Eropa juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, dan ini memberikan implikasi permintaan impor ya terhadap barang-barang dari negara luar termasuk Indonesia juga akan sedikit terdampak, meskipun ada beberapa produk yang saya kira memang bisa switching gitu ya, seperti alas kaki, kemudian juga electrical equipment gitu ya, dan juga produk-produk misalnya CPU dan sebagainya. Tapi memang ada yang nggak mungkin sama ya. Tekstil rasanya lebih kecil gitu ke Eropa ya, tapi ke Amerika jauh lebih besar. Furniture itu banyak juga ke Amerika ketimbang ke Eropa. Memang switchingnya ada beberapa yang saya kira bisa masuk ke pasar Uni Eropa begitu ya. Apa yang paling potensial, Mas? Komoditasnya Mas? Katanya justru porsinya besar di sawit ya kita. Ya betul, di sawit ya. Kalau kita lihat nomor satu memang produk-produk nabati sawit ya. Kedua alas kaki, kedua electrical, keempat or ini bagian dari produk-produk dari turunan nikel juga ada di situ begitu. Jadi memang switchingnya ini bisa dilakukan sepanjang demand dari Eropanya tumbuh lebih tinggi. Artinya kalau ekonomi Eropa pulih, maka permintaan itu bisa kita kembalikan begitu. Ini kan sejak kalau lihat surplus kita menurun nih sejak
terjadinya perang Rusia Ukraine yang membuat ekonomi Eropa itu agak sedikit melambat. Mhm, mhm. Oke, tapi kan sebetulnya ya ini kan satu perjanjian yang sudah ditagih lah ya, bisa dibilang begitu lah ya sama Indonesia juga sejak 2016 lalu kalau nggak salah, dan akhirnya Betul. ketok palu gitu ya, salaman di 2025. Kenapa take time Begitu lama panjang Mas, sekali nyaris 10 Mas? tahun ya kan? Ya begini, karena memang pertama ya posisi kita itu surplus dengan negara mereka begitu. Artinya Mmm, barang kita yang mau masuk ke mereka itu jauh lebih banyak begitu ya. Sehingga mereka harus hati-hati jangan sampai justru ya dengan menurunkan tarif pada beragam produk. mhm, mhm. Baik, kita nantikan dulu, Ada sedikit mungkin gangguan. kendala sinyal nih kayaknya ya. Oke, kita Lagi nantikan seru dulu lagi. aja. Iya bener lagi. Ada kendala apa tadi? Apa tadi, ada kendala apa gitu selama 10 tahun. Ini penantian yang panjang, walaupun sebetulnya tetap kita anggap ini sebagai angin segar gitu Iya. ya, yang oh finally gitu ya kita punya Sambung lagi guys. iya Menit 2. Mas Tauhid. nah. Nah, Mas Tauhid mungkin boleh dilanjutkan tadi sampai mana ya kita Ya, dengar? tadi Kendala. saya kira hambatan kendala ya. Kendalanya yang kedua ya Uni Eropa sangat ketat terhadap persyaratan-persyaratan yang sifatnya tarif, terutama berkaitan dengan isu lingkungan, isu mengenai lahan dan sebagainya, termasuk status begitu ya. Misalnya Uni Eropa memberlakukan kebijakan cukup ketat di bidang lingkungan ya, mengenalkan international standar untuk palm oil begitu. Nah itu kita tidak mudah memenuhi. Apakah standar budidaya, pengolahan, panen hingga sampai ekspor itu memenuhi aspek-aspek lingkungan, termasuk misalnya tidak sawit kita itu benar-benar katakanlah bebas dari unsur deforestasi, lahannya benar-benar lahan bukan yang berasal dari hutan. Nah, non tarif ini yang kemudian juga cukup menghambat ya, termasuk misalnya produk-produk perikanan kita dan sebagainya benar-benar ya konsumen Eropa sangat kritis terhadap yang sifatnya non tarif barir di bidang agak sedikit teknik, kemudian agak sedikit berbau lingkungan, termasuk juga bebas dari masalah-masalah kesehatan sebuah produk begitu ya. Dan terakhir saya kira kenapa agak sedikit melambat, saya melihat memang mereka ingin ada keseimbangan begitu ya, keseimbangan produk mereka juga masuk ke kita begitu. Nah ini yang kemudian mereka masih menunggu momentum apakah produk-produk Eropa nanti bisa bisa mampu ke kita bisa jauh lebih besar atau tidak begitu. Dan memang kalau kita lihat trennya memang sejak 2022 sampai 2024 surplus kita terhadap Eropa itu menurun gitu. Mungkin ini konsekuensi ekspor Eropa ke kita sudah mulai membaik gitu. Sama ini Mas kan ada tarif impor 0% kan Mas ya dari Uni Eropa kan. Tapi apakah nanti ada batu di balik udang Mas gitu? Ada udang di balik batu atau mungkin nanti di kemudian hari kita harus bayar biaya yang mahal begitu Mas? Ya, kalau tarif sebenarnya kalau kita udah assignment dengan sebuah negara itu tidak bisa dicabut lagi ya. Tetapi masih ada ruang yang tadi disebut non tarif ya. Non tarif ini banyak unsurnya dan Eropa yang paling banyak itu adalah Amerika, China, Jepang dan beberapa negara lah. Itu hampir lebih dari 2.000. Kita hanya 400-an. Eropa mungkin lebih banyak dari kita. Nah, itu yang kemudian seringkali yang menghambat. Menurut saya itu yang menjadi hambatan utama ya ketika kita masuk ketimbang tarif tadi begitu ya. Ya saya kira mungkin kalau udang di balik batunya ya Eropa juga membutuhkan dukungan kita terhadap situasi ekonomi global termasuk perang tarif ini terhadap Trump policy begitu, dan kita juga membutuhkan mereka begitu. Sama-sama menguatkan pasar di negara masing-masing sehingga ketika satu pasar tertutup harus jadi alternatif jalan pasar yang lain kita ke Eropa maupun Eropa masuk ke kita begitu. Kalau kita lihat ya posisi Eropa itu kontribusinya untuk impor itu sekitar 5,9% ya.
Memang lebih kecil ya dibandingkan Amerika, sementara posisi ekspornya sekitar 7,2%. Amerika kontribusinya sekitar 9-10% ya, sementara Eropa itu ekspor kita 7,2 begitu. Jadi memang masih besaran Amerika dalam posisi ini begitu. Kita masih banyak lebih suka produk-produk Amerika ya dibanding produk-produk Eropa nih kayaknya masyarakat Iya, Indonesia. iya. Kelihatannya trennya masih begitu. Tapi sebetulnya apakah ya ada kemungkinan kan Uni Eropa juga punya kerjasama yang serupa gitu dengan negara lain atau mungkin dengan negara-negara ya saingan kita lah di Southeast Asia misalnya gitu. Apakah kita nanti tetap harus juga bersaing dengan negara lainnya juga? Karena tentunya ya bisa jadi nih kerjasama kayak gini juga dilakukan sama Uni Eropa untuk negara lainnya juga. Atau so far mungkin nggak akan ada ke arah sana? Ada, ya seperti misalnya begini, kalau untuk minyak sawit ya, biasanya mereka juga meminta barang dari Malaysia begitu ya. Harganya sama, tapi mungkin soal volumenya agak sedikit berbeda. Persaingannya adalah mereka Malaysia bisa memenuhi standar internasional jauh lebih baik dibandingkan kita karena mereka lebih siap ketimbang kita begitu, terutama standar lingkungan dan sebagainya. Kemudian misalnya untuk alas kaki ya kita bersaing dengan Vietnam begitu, termasuk produk elektronik dan sebagainya. Saya kira sama ya, bahkan sebagian untuk produk elektronik Eropa juga mengandalkan China begitu ya. Ini yang kemudian bersaing untuk mendapatkan pasar Eropa itu sendiri. Nah, memang kalau kita lihat ketika ada penurunan tarif, ada selisih tarif yang kita lihat dengan negara-negara sahabat itu untuk satu produk kita mungkin bisa lebih rendah, tapi produk-produk lain bisa saja lebih tinggi dengan negara-negara lain. Itu yang kemudian menyebabkan kadang-kadang volume ataupun aliran barang berbeda kita dengan negara tetangga begitu. Tapi untuk yang non tarif ya itu sangat sangat tergantung dari kebijakan masing-masing negara begitu. Seperti kita apakah siap untuk siap untuk membebaskan tadi ya masalah-masalah yang sifatnya birokrasi, prosedur sampai persyaratan-persyaratan. Nah, mungkin karena kita agak negara besar, kompleksitas masalahnya juga besar, mungkin agak relatif lebih lambat begitu ya dibandingkan negara lain ya. Tapi ya itu challenge yang kita harus hadapi ketika kita assignment dengan Uni Eropa yang juga sama cukup kritik ya terhadap cukup rigid ya terhadap sebuah perjanjian internasional begitu. Mas Tauhid, kan kita tahu kalau Donald Trump itu suka mudian orang ya. Kadang-kadang dia suka bikin suatu kebijakan tertentu gitu. Nah, ini kita lagi dekat sama Eropa nih Mas. Apakah nantinya ke depan Trump bakal ngelihat, wah ini kok Indonesia makin menjauh dari gue nih kan. Apalagi kita kan masuk BRICS juga kan. Dan Trump juga gak suka tuh Mas. Apakah nanti ke depannya nih kayak, nah udahlah Indonesia kita tambahin aja patok tarifnya lebih mahal gitu atau bagaimana Mas? Ya saya kira begini, kalau menurut saya gini, Eropa itu menurut saya belum menjadi ancaman secara spesifik ya untuk regional cooperation ya berhadapan dengan Amerika gitu ya. Posisinya adalah mereka khawatir justru dengan BRIC begitu ya, karena tadi ekonomi BRIC itu jauh lebih cepat Mas, rata-rata misalnya 4-5% growth ekonominya ya. Uni Eropa itu di bawah 2%. Jadi kalau BRIC itu bisa menggeser ya G7 itu, kalau Uni Eropa enggak. Jadi kekuatan ekonominya masih lebih besar BRIC dibandingkan Uni Eropa itu sendiri. Jadi mereka nggak khawatir begitu karena growth ekonominya Eropa paling tinggi 2-3%, tapi kalau di BRIC jauh lebih tinggi, terutama seperti China, India, kita yang memang ekonominya at least rata-rata tinggi sekali begitu, kecuali Rusia begitu ya. Saya kira ini yang kemudian positioning geopolitiknya agak sedikit berbeda. Nah, apakah Trump bisa merubah? Saya kira kita tidak ada yang bisa menebak Trump ya. Tapi hemat saya Trump juga lagi berbalas gitu dengan Uni Eropa, yang Uni Eropa akan bisa saja meretaliasi kalau misalnya tarifnya dinaikkan begitu. Ini berlaku 0% untuk semua komoditas tanpa terkecuali kah Mas?
Ya, kalau proposalnya sebenarnya ada yang masih ya, terutama produk-produk yang importasi kita melindungi biasanya untuk produk-produk pangan ya, yang Hmm. sangat sensitif begitu ya. Tetap nggak bisa karena apa namanya, kalau tidak karena masalah kita masih punya beberapa produk yang diproduksi dari dalam negeri, kemudian juga melindungi industri dan sebagainya. Tapi di luar itu biasanya sudah 0% ya, misalnya Hmm. alas kaki, elektronik, produk elektrikal, optikal, dan sebagainya itu sudah nol ya. Biasanya yang agak dilindungi justru produk-produk pertanian. Oh gitu. Oke. Berarti apa nih efek dalam negeri yang mungkin paling cepat atau paling besar akan dirasakan juga ketika ketok palu nih si perjanjian ini dilaksanakan? Ya, yang pertama dampaknya ya tentu saja ini akan masing-masing negara berusaha untuk meningkatkan ekspor. Ya. Jadi apakah kalau kita memiliki daya saing, potensi market besar, tapi tentu saja import dari Eropa ya akan jauh lebih murah ya. Walaupun turun tarifnya dari 10 ke 5 atau 5 ke 0 atau 10 ke 0% gitu. Jadi mengurangi terutama produk-produk Eropa bisa lebih murah lah gitu ya. Misalnya produk sepatu yang produsennya dari Eropa kan ada, bisa saja itu lebih murah kalau memang diproduksi dari luar begitu ya. Nah, saya kira itu yang kemudian termasuk sebagian besar bahan baku penolong atau untuk industri-industri di dalam negeri. Saya kira ini yang kemudian bisa membuat konsumen maupun industri dalam negeri kita bisa merasakan manfaat lah dari perjanjian perdagangan bebas ya. Memang agak kita pengalaman ya, tidak semua perjanjian perdagangan kita bebas itu menguntungkan, begitu ada juga yang merugikan. Kita ASEAN plus China impor kita lebih tinggi dibandingkan ekspor. Itu juga posisi kita ya, kita ekspor nambah tapi importasi jauh lebih besar. Nah, itu yang kemudian akhirnya kita tergantung. Nah, Eropa posisinya kita masih surplus. Mudah-mudahan surplusnya tidak tergerus gitu ya, masih bisa kita nikmatin lah begitu. Bahkan menariknya juga kemudahan akses visa Schengen Mas ya, yang multi entry itu yang meningkat Ya, untuk betul. pendidikan dan sampai traveling juga. Kayaknya Eropa juga tahu kalau orang Indonesia suka jalan-jalan nih. Butuh Kita kasih healing. aja lebih banyak nih. Dan ada arah ke sana Ya, pasti Mas ya? iya, itu strategi Uni Eropa untuk menggait ya. Karena mereka tahu kelas high class kita itu memang Eropa tuh masih menjadi acuan begitu kan. Kalau visa Schengen tuh kan bisa dinikmati beberapa negara untuk sekali traveling ya dalam waktu 180 hari begitu. Ya ini kan pintu masuk istilahnya agar terjadi mereka bisa neraca jasanya lebih tinggi gitu. Kita kan masih negatif, terutama tadi wisatawan tuh bawa uang banyak, mereka belanja dan sebagainya, ya kita akhirnya bisa defisit. Nah ini tergantung banyak mana gitu orang Eropa masuk kemari ke Indonesia atau orang kita yang keluar. Nah ini yang kemudian ya gitu, itu yang kemudian harus kita perbaiki lagi gitu ya. Ya harusnya wisatawan dari Uni Eropa juga bisa lebih besar gitu. Bahkan ya kita bisa memberikan visa bebas ya untuk beberapa negara begitu. Ya mudah-mudahan lah ya. Ini kalau itu poin terakhir soal visa sih lebih terdengar seperti harapan ya. Walaupun tadi juga harapan juga sih ya. Harapan biar bisa healing-healing juga. Tapi berarti proses apa yang kita akan nantikan lagi Mas? Setelah kunjungan Pak Prabowo kemarin ke sana Mas. Ya, saya kira banyak hal ya, saya kira memperkuat kerjasama ekonomi, kemudian pertahanan, kemudian perbaikan hubungan geopolitik, beberapa isu, saya kira itu menjadi poin penting. Tapi menurut saya memang satu hal yang seharusnya bawa ya, kita sangat concern terhadap produk unggulan kita, misalnya sawit, ada produk turunan nikel dan sebagainya. Saya kira memang di forum itulah kita bisa negosiasi agar persoalan standar lingkungan dan sebagainya yang kita bisa memenuhi, karena pasar Eropa kan sekitar 10-15% misalnya untuk sawit, itu juga bisa disuarakan oleh Pak Presiden, sehingga walaupun pasar Eropa tidak utama,
tapi bisa membantu meningkatkan ekspor kita dan tentunya berpengaruh ke petani kita. Saya kira ini mindset ekonomi yang right to the point ya, termasuk di bidang persenjataan kan banyak kan juga pesawat tempur dan sebagainya kan ke Eropa begitu yang lebih free ketimbang ke Amerika atau negara-negara lain. Iya, ya hopefully ya multiplier efeknya banyak lah ya gitu ya, mengenjot untuk produksi dalam negeri gitu ya, kemudian juga membuka peluang investasi juga gitu ya di dalam negeri juga karena produksinya banyak gitu ya. Hopefully lah ya Mas ya, kita sambut dengan meriah. Semoga Scotch ini jadi gede lah. Betul, jadi kapal bahtera ya. Baiklah kalau gitu Mas Tauhid, terima kasih banyak sudah ngobrol bersama dengan kita juga ya. Sehat-sehat selalu dan Mas, kita sore. nantikan Sama-sama. update lainnya juga dari Indef ya.